Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Jamal Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang topik-topik atau judul-judul skripsi di bidang pendidikan agama Islam. Topik-topik yang ditawarkan ini adalah topik-topik yang tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas, sehingga judul-judul yang ditawarkan ini lebih up to date, lebih fresh, dan lebih besar peluangnya untuk dipublish pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Dan pendekatan yang digunakan dalam meneliti topik-topik yang akan saya sajikan ini lebih pada pendekatan kualitatif, ya, baik etnografi maupun etnografi, juga research dan development, juga content analysis. Judul pertama yang menurut saya masih sangat relevan adalah metode pengajaran agama Islam di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 tentu banyak merubah metode pengajaran, dan tentu ini menarik untuk meneliti bagaimana agama Islam dideliver, bagaimana disajikan bagi siswa-siswa di sekolah di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu metode dan strategi menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Yang kedua adalah nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, nilai-nilai multikultural ini adalah topik-topik internasional, ya. Di dalam kurikulum pendidikan agama Islam merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti, sebab ini juga menjadi concern banyak sekali riset tentang multikultural, khususnya di Indonesia sebagai negara yang sangat multikultural. Kemudian yang ketiga, desain kurikulum pesantren pada masa pandemi COVID-19 atau era 4.0. Nah, kurikulum pesantren di masa pandemi COVID-19 ini menarik untuk diteliti sebab terjadi sejumlah penyesuaian tentunya terhadap kondisi, ya, COVID-19 ini terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan dan sebagainya. Tentu ini mempengaruhi desain kurikulum di pesantren, apalagi mungkin kalau dikaitkan nanti dengan era 4.0 yang menuntut banyak sekali perubahan di bidang kemampuan, ya, kompetensi dan kualifikasi manusia. Kemudian desain kurikulum sekolah madrasah pandemi COVID-19 ini bisa juga dilakukan di sekolah, karena desain kurikulum sekolah pada hari ini juga mengalami banyak sekali perubahan, ya, seiring dengan pandemi COVID-19. Berikutnya desain kurikulum full day school. Ini juga menjadi topik yang menarik sebab kurikulum full day school di Indonesia itu sangat unik, sangat menarik untuk diangkat ke permukaan, apalagi dengan menjamurnya full day school, sekolah-sekolah Islam terpadu yang memang kurikulumnya memiliki kekhasan tersendiri. Berikutnya kemudian nilai-nilai moderasi beragama pada buku pelajaran agama Islam di sekolah atau madrasah. Nah, tema moderasi ini menjadi tema nasional dan juga menjadi tema internasional yang menarik untuk dikemukakan, sebab ini menjadi visinya Kementerian Agama, dan menarik untuk meneliti konten buku pelajaran agama Islam di sekolah atau madrasah, atau mungkin di sekolah-sekolah lainnya, untuk melihat bagaimana moderasi agama di sana dipropagandakan atau misalnya disajikan, ya, dalam berbagai bentuk. Kemudian penanaman kesadaran berbagi melalui program infak harian di sekolah. Beberapa sekolah itu punya tradisi infak dan sebagainya, dan ini menarik untuk diteliti kaitannya dengan bagaimana kemudian tradisi infak ini menjadi dinamika untuk membangun nilai-nilai keislaman seperti kesadaran, empati, dan sebagainya. Berikutnya penanaman nilai-nilai kejujuran pada program kantin kejujuran. Nah, di sejumlah sekolah hari ini banyak sekali memiliki program, ya, untuk membangun atau menanamkan nilai-nilai kejujuran, diantaranya program kantin kejujuran di sekolah. Ini juga tema yang menarik sebab kejujuran merupakan salah satu
nilai akhlak Islam. Berikutnya tradisi yasinan pagi Jumat pada sekolah, studi penanaman nilai spiritual. Nah, di sejumlah sekolah hari ini banyak sekali yang menerapkan tradisi yasinan ya. Sebelum memulai pelajaran mereka yasinan di setiap hari Jumat misalnya sebagai kegiatan ekskul. Nah, ini menarik untuk diteliti dinamika dari kegiatan yasinan itu kaitannya dengan penanaman nilai-nilai spiritual. Kemudian tradisi lain yang juga menarik saya kira untuk diteliti adalah salat duha sebelum pelajaran dimulai ya, atau di jam-jam 8 juga bisa, mungkin kadang-kadang ya di sejumlah sekolah. Ini melihat bagaimana dinamika pelaksanaan ajaran Islam ini, salah satu sunnah ya, sholat sunnah di dalam Islam, bagaimana ini ditanamkan, bagaimana proses penanaman tradisi sholat duha ini kaitannya mungkin nanti dengan penanaman nilai-nilai spiritual. Kemudian sesuatu yang lain yang juga unik menurut saya, yang masih kurang diangkat ke permukaan adalah tradisi cium tangan guru di sekolah atau madrasah atau juga mungkin di pesantren. Ini tradisi cium tangan guru ini kan merupakan dinamika yang sangat sangat penting di madrasah ya, yang sangat fenomenal tentunya. Dan di sana tentu ada muatan-muatan, ada pesan-pesan moral yang ingin dibangun oleh sekolah melalui hidden kurikulum itu. Tentu ini menarik untuk kita angkat ke permukaan. Kemudian studi kelayakan buku ajar pendidikan agama Islam, ini konten analisis pendekatannya. Tentu ada di antara mahasiswa PAI yang meneliti studi kelayakan buku ajar ini, apakah buku-buku ajar pendidikan agama Islam yang banyak sekali disebarkan di sekolah-sekolah tersebut sudah layak ya untuk digunakan gitu. Kemudian nilai-nilai toleransi beragama pada kurikulum pesantren. Nah, pesantren menjadi tempat yang menarik saya untuk diteliti kaitannya dengan toleransi beragama, karena ada sejumlah pesantren yang memang sudah menanamkan ideologi toleran di dalam kurikulum mereka. Jadi tinggal cari pesantren-pesantren yang menanamkan nilai-nilai toleransi di dalam ideologi mereka. Kemudian ekskul rohis dan penanaman nilai-nilai Islam di sekolah. Ini rohis tidak hanya menjadi tradisi perguruan tinggi, hari ini juga sudah menjadi tradisi di sekolah-sekolah. Nah, ini juga menarik untuk melihat bagaimana dinamika ekskul rohis ini mungkin kaitannya dengan penanaman nilai-nilai Islam di kalangan siswa-siswi. Kemudian pendidikan agama Islam bagi perempuan, studi pada pesantren putri. Nah, pesantren putri atau sekolah-sekolah yang khusus perempuan itu juga menarik untuk dielaborasi, diteliti lebih dalam kaitannya dengan bagaimana Islam ditanamkan khusus bagi komunitas perempuan ya. Karena ini sebuah pesantren putri itu menjadi sebuah fenomena yang menarik ya, kaitannya dengan bagaimana bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam di Indonesia. Kemudian strategi penanaman akidah Islam di pondok pesantren. Nah, ini juga penting sebab akidah menjadi kajian pendidikan agama Islam. Nanti risetnya mungkin tidak hanya di penanaman akidah Islam di pondok pesantren, bisa nanti di komunitas-komunitas jamaah-jamaah tertentu ya, karena memang menarik untuk melihat bagaimana dinamika, bagaimana fenomena penanaman akidah atau akidah Islam di kalangan para pelajar ya, di kalangan para santri. Kemudian tema yang lain atau topik lain juga yang menurut saya menarik adalah penggunaan hijab di kalangan siswa atau siswi SMA maksudnya. Ini studi penanaman nilai religius ya. Jadi kita menarik juga untuk mengangkat bagaimana fenomena semakin maraknya siswa-siswi di sekolah umum tanda petik ya, yang mereka pada marak untuk mengenakan hijab atau jilbab ya.
ketika mereka berada di sekolah, dan ini sebuah fenomena yang menurut saya menarik untuk kita angkat ke permukaan. Topik tentang penilaian pembelajaran agama Islam pada masa pandemi COVID-19. Nah, masa pandemi COVID-19 yang merubah banyak strategi, metode, dan pengalaman belajar tentu juga berpengaruh terhadap model penilaian pembelajaran agama Islam itu. Seperti apa menilai kemampuan agama Islam peserta didik itu juga menjadi topik yang menarik. Berikutnya adalah pengembangan media pembelajaran agama Islam di SMP pada masa pandemi COVID-19 ini adalah research and development. Perlu juga ada di antara mahasiswa PAI atau peneliti pendidikan agama Islam yang meneliti, melakukan research and development, melakukan pengembangan media pembelajaran agama Islam. Kemudian yang juga tidak kalah menariknya adalah metode pengajaran tahfiz Quran di pesantren atau rumah tahfiz Quran. Banyak sekali hari ini bertebaran rumah-rumah tahfiz, pesantren tahfiz Quran, dan tentu mereka punya kekhasan metode bagaimana mengajarkan tahfiz sehingga lebih mudah dimengerti, lebih mudah dihafal, dan seterusnya. Kemudian topik lain seperti peran musola atau melanggar sebagai labor pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, di sejumlah sekolah hari ini banyak sekali sudah didirikan masjid atau musola yang sejatinya dia menjadi sebagai labor pendidikan agama Islam. Itu menarik untuk melihat bagaimana dinamika posisi masjid di sekolah kaitannya dengan pembelajaran agama Islam. Berikutnya adalah pendidikan akhlak bagi komunitas anak jalanan di Yayasan XX. Nah, ini yang di luar kelas ini. Ya tentu pendidikan agama Islam itu tidak hanya di kelas tapi di luar. Bagaimana kita melihat pendidikan akhlak bagi komunitas anak jalanan di yayasan tertentu atau komunitas apa saja, bikers dan sebagainya, atau anak pang di yayasan, itu menarik untuk diangkat ke permukaan. Kemudian tema lain adalah pendidikan akhlak peduli lingkungan pada siswa sekolah alam. Nah, menarik juga untuk melihat bagaimana akhlak kita kepada lingkungan itu. Bagaimana menanamkan akhlak cinta lingkungan pada siswa di sekolah alam. Ya, sekolah alam Islam misalnya yang konsen di bidang lingkungan misalnya, ini menarik untuk diangkat ke permukaan. Berikutnya, bimbingan Islam bagi penyandang disabilitas di komunitas difabel. Nah, tema ini juga tema yang menarik karena ini tema difabel ini atau disabilitas ini adalah tema internasional, dan riset tentang ini juga belum banyak dilakukan ya. Jadi menarik untuk melihat bagaimana peran nilai-nilai Islam bagi penyandang disabilitas di komunitas difabel. Kemudian model pembinaan akhlak karimah anak-anak panti asuhan di panti asuhan itu sebenarnya mereka punya model pembinaan akhlak. Ini menarik juga untuk meresearch panti asuhan sebagai salah satu lembaga yang juga berperan dalam membina akhlak anak ya. Dan tentu mereka punya role model, itu menarik untuk melihat bagaimana model-model pembinaan akhlak di panti asuhan. Yang lain adalah metode pengajaran agama Islam bagi masyarakat suku terasing. Nah, agama Islam bagi masyarakat suku terasing juga masih menjadi tema yang banyak disukai di jurnal-jurnal maupun di proceeding internasional. Misalnya bagaimana agama diajarkan bagi anak-anak terasing, suku anak dalam, orang-orang di pinggiran sungai, atau bagi anak-anak nelayan. Itu menarik dan lebih banyak ya diterbitkan pada jurnal-jurnal yang bereputasi. Kemudian metode pembinaan akhlak pada komunitas pejuang subuh. Nah, komunitas pejuang subuh ini menurut saya juga adalah komunitas yang menarik untuk diriset kaitannya dengan bagaimana mereka membina akhlak para remaja
anak-anak yang hijrah gitu kan, itu menarik ya, karena mereka adalah komunitas yang konsen untuk merekrut anak-anak muda dan membangun akhlak mereka. Kemudian nuansa lain untuk pendidikan agama Islam seperti pesan moral Islam pada konten YouTube. Nah, ini pendekatannya etnografi, penelitian etnografi yang memanfaatkan data-data internet. Ya, pendekatannya seperti itu nantinya. Jadi kita misalnya bisa meneliti bagaimana pesan moral Islam pada konten YouTube, konten-konten YouTube seperti Nusa Official dan konten YouTube yang lain ya, yang memang konsen di pendidikan agama Islam. Kemudian analisis konten channel YouTube, ini juga analisis konten terhadap channel YouTube, channel YouTube pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini ada nama kontennya nih, pembelajaran pendidikan agama Islam. Menarik untuk meneliti, menganalisis kontennya. YouTube ini mengajarkan Islam gaya apa misalnya dan sebagainya. Kemudian juga sekali-kali boleh keluar misalnya meneliti tentang bagaimana pesan moral dari sinetron sama Islam KTP, bagaimana Islam di situ diajarkan ya, apa metodenya, bagaimana Islam seperti apa yang diajarkan di sinetron Islam KTP. Nah, itulah beberapa judul atau topik-topik riset ya pendidikan agama Islam yang saya kira relevan dan hari ini juga masih menjadi tren. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang mempersiapkan diri untuk menulis atau mengerjakan tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.